Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Yang signifikan nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Salut! Sinarmas kembalikan 74 miliar dana Jiwasraya ke negara. Kapan Mertunia nyusul? Ditulis oleh Niha Alif. Sudah sekitar 9 bulan sejak kasus Jiwasraya dilaporkan, Kejaksaan masih belum mampu mengusut para pelaku hingga ke akar. Adanya indikasi ikut campur BPK menutupi kasus terdahulu, membuat kasus ini selamanya menjadi samar. Padahal, ada nama mertua artis yang juga sempat menjadi orang terkaya ke-6 Republik Indonesia. Apakah tidak malu dengan Sinarmas yang diwakili Hotman Paris yang kini mengembalikan semua kerugian ke kas negara? Sinarmas yang hanya menarik dana 100 miliar dari Jiwasraya rupanya lebih memiliki itikat baik. Berbeda jauh dari pemilik TV One yang disebut menarik 4 triliun tapi hingga kini pura-pura amnesia. Jangankan mengembalikan semua kerugian, pada kasus terdahulu seperti Lapindo, malah uang negara yang dikorbankan untuk menutupi utangnya. Mengenai Sinarmas, sebelumnya diberitakan kalau Hotman Paris selaku kuasa hukum menyatakan ada inisiatif pengembalian dana Jiwasraya. Dia menyebutkan anak usaha grup Sinarmas ini juga berkomitmen mengembalikan dana kelolaan sebesar 74 miliar kepada negara guna membantu mengurangi kerugian Jiwasraya. Inisiatif itu telah dilakukan pada 9 Maret 2020 yang lalu. Sinarmas Asset Management selalu mengedepankan regulasi dan mengikuti ketentuan hukum dengan mengambil inisiatif secara sukarela, mengembalikan dana manajemen fee yang telah diterima oleh Sinarmas Asset Management selaku MI dari Jiwasraya sejumlah 3 miliar. Dan dengan menggunakan dana korporasi sendiri, Sinarmas Asset Management juga berkomitmen mengembalikan dana kelolaan sebesar 74 miliar kepada negara. Ujarnya dalam keterangan resmi Selasa 7 Juli 2020. Dia mengatakan, pada awalnya dana kelolaan asuransi Jiwasraya adalah 100 miliar, yang kemudian telah ditarik oleh Jiwasraya sebesar 23 miliar. Selanjutnya sisa 77 miliar telah dikenakan pemblokiran dan sita oleh pihak Kejaksaan Agung. Sehingga sampai saat ini, SAM tidak menyimpan atau menguasai lagi dana kelolaan saham yang dibeli Jiwasraya. Hotman Paris menyampaikan bahwa sejak awal manajemen SAM selalu berusaha berkomunikasi dengan manajemen Jiwasraya untuk segera menarik kembali sisa dana kelolaan yang ada di SAM, namun tidak mendapat respon yang memadai, sehingga akhirnya sisa dana kelolaan tersebut diblokir oleh pihak Kejaksaan Agung. Respon positif dan kooperatif SAM dalam penyelidikan mendapatkan apresiasi dari pihak Kejaksaan Agung. Sebagai masyarakat yang senantiasa mengikuti perkembangan kasus Jiwasraya, tentu itikat baik Sinarmas patut diacungi jempol. Meski nominal pengembalian tak seberapa dibanding kerugian total Jiwasraya yang mencapai 16,8 triliun, tapi ini lebih baik ketimbang tidak ada pengembalian. Diharapkan dana 100 miliar ini bisa digunakan untuk membayar terlebih dahulu para nasabah yang hendak menarik dananya. Saat ini memang dibutuhkan dana yang sifatnya liquid atau cair agar keuangan Jiwasraya kembali pulih. Beberapa aset terdakwa bisa dikatakan nilainya lebih ketimbang kerugian itu sendiri. Tapi kalau tidak bisa dicairkan, apalagi statusnya digadaikan, bagaimana bisa dipakai? Harusnya semua perusahaan yang tersangkut masalah Jiwasraya diminta pengembalian dalam bentuk cash, terutama bagi perusahaan-perusahaan di luar 6 terdakwa yang kini telah disita semua asetnya. Masih ada Bakri Brothers yang 10 perusahaannya disebut nyangkut di Jiwasraya dengan nilai 4 triliun di era 2004 sampai 2006. Mestinya kalau bisa dikembalikan dalam bentuk cash akan berhasil membalikan keuangan Jiwasraya. Tapi sepertinya ini hanya mimpi saja. Mertunia tak mungkin berani mengambil inisiatif layaknya Sinarmas. Bukan karena tak memiliki uang, tapi karena kikirnya minta ampun. Makanya,
Dulu dia bersengketa dengan Sri Mulyani. Orang ini liciknya minta ampun. Hingga segala masalah keuangan yang ia lakukan selalu meminta kas negara untuk menutupi. Sayangnya SBY sebagai presiden waktu itu lebih memilih Bakri ketimbang Sri Mulyani. Kini saatnya era Jokowi bersih-bersih orang seperti ini. Kalau tidak, kapan lagi? Sudah cukup uang negara bocor 7 triliun untuk menutupi ulah Bakri dalam kasus Lapindo. Jangan ada lagi tipu-tipu dari perusahaan Bakri. Akhirnya, kasus yang memang dibuat untuk membidik Jokowi akan kembali menimpa pelakunya. Jiwasraya dilaporkan bermasalah selang 3 hari sebelum pelantikan Jokowi oleh ex-menteri. Setelah itu, dibuat heboh seolah-olah bocor untuk dana kampanye. Ternyata penyebab kebocoran disebabkan oleh pemilik acara ILC. Makanya, jangan harap ada kasus Lapindo diangkat karena Ilyas. Apalagi kasus Jiwasraya yang dimakan grup Bakri. Bisa-bisa hilang namanya karena Ilyas dari peredaran. Begitulah kura-kura.